Pemirsa, Hamas dan Israel sepakat melakukan gencatan senjata selama 42 hari mulai 19 Januari mendatang. Ada 3 fase dalam gencatan senjata itu. Fase pertama mencakup pembebasan sandera, perempuan, anak-anak, serta lansia. Kemudian penghentian serangan hingga masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan. Fase kedua bertujuan mengakhiri perang, termasuk pembebasan sandera pria oleh Hamas sebagai ganti atas dibebaskannya sejumlah tahanan Palestina dan penjara Israel. Dan fase ketiga pemulangan jenazah serta implementasi rencana rekonstruksi Gaza. Untuk membahas kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas di Gaza, bersama kami sudah hadir di studio jurnalis Timur Tengah Faisal Assegaf, dan di sambungan Zoom ada Ketua Dewan Pembina Mercy, Sarbini Abdul Murad. Selamat sore, terima kasih Mas Faisal, kita ketemu lagi. Sore ya, terima kasih Mbak. Dokter Sarbini, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Baik. Alhamdulillah, oke. Sebelum kita mulai diskusi, sebelum kita mengelaborasi berita baik ini, kita akan terlebih dahulu simak paket berikut ini. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas merupakan hasil negosiasi selama berbulan-bulan yang dilakukan oleh mediator Mesir dan Qatar dengan dukungan Amerika Serikat dan terjadi menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada 20 Januari mendatang. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. Sementara itu, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengumumkan bahwa negosiator telah mencapai kesepakatan pada Rabu 15 Januari untuk gencatan senjata dalam perang Gaza antara Israel dan Hamas. يسر دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، بالإضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. Kesepakatan itu menguraikan fase gencatan senjata awal selama 6 minggu dan mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan Israel. والله احنا فرحانين كثير انه الهم والحزن والقصف والموت اللي صار فينا انه خلص بطل، صار وقف، وانه حنرجع بلادنا، حنرجع لاهلنا في بيت حنون وفي غزه والشمال، ونشوف اهالينا اللي ضلوا غاده، ونشوف حياتنا، نرجع حياتنا القديمه وننبسط ونعيش زي ما كنا اول. ان شاء الله ربنا يعني تتم هذه الصفقه وتتم على خير ان شاء الله. يعني هي الواحد يعني في ناس كثير فقدناها، غادرتنا بدون وداع بدون عناق، لم نرى جثمانها، لم نرى قبورها، حتى قبورها اللي دفنت فيها بعثرتها الدبابات وحرقتها. احنا مش عارفين كيف احنا لما نرجع على الشمال كيف بيكون وضعنا، ايش اللي بدنا نشوفه يعني. Gencatan senjata bertahap direncanakan dapat menghentikan pertempuran yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan menggusur sebagian besar penduduk wilayah itu yang berjumlah 2,3 juta jiwa sebelum perang dan menewaskan puluhan ribu orang. Tim jurnalis NTV melaporkan. Langsung saja kita mulai diskusi. Saya mau mulai dari Mas Faisal dulu yang sudah di studio. Ada 3 fase. Kenapa harus dijalankan sebanyak 3 fase? Kenapa nggak langsung saja? Karena memang isu-isunya itu sangat sensitif atau memang susah ketemunya. Pertama, kita tahu Hamas itu dari awal ketika ingin gencatan senjata adalah pertukaran tahanan itu gencatan senjatanya permanen. Artinya pasukan Israel harus mundur, nggak ada lagi serangan. Jadi bukan mundur dari wilayah-wilayah yang padat penduduk, tapi benar-benar keluar dari Gaza, itu yang mau. Tapi kan kalau Israel sejauh ini selama ini kan menyatakan bahwa mereka hanya mau mundur dari wilayah yang ada penduduk, jadi ke wilayah tetap di dalam Gaza. Karena terakhir saya dapat informasi itu dalam inti kesepakatan itu ada buffer zone di dalam wilayah Gaza untuk pasukan Israel. Itu sejauh 700 meter dari perbatasan dari Israel dengan Gaza. Nah, ini yang tidak dimaui oleh Hamas. Dan jangan lupa ini kan kesepakatan gencatan senjata ini baru diumumkan oleh Qatar,
disetujui Hamas, kemudian diumumkan oleh Presiden Biden, tapi Israel masih harus melakukan voting di rapat kabinet keamanannya. Nah itu hari ini. Dan tadi saya cek kabar terakhir masih ditunda karena kantor Netanyahu mengklaim bahwa Hamas menolak sebagian kesepakatan, isi kesepakatan. Jadi yang mundur mana aja lagi. tuh? Yang mana aja? Itu belum dijelaskan dari. Ini kan skenario sebenarnya sudah dari Oktober ya, berlarut-larut. Menurut Anda apakah memang dilalui dengan 3 fase itu? Kemudian apakah ada perubahan-perubahan dari kesepakatan yang awalnya yang sudah dimulai pada Oktober? Saya kira kalau saya sih masih ragu ya, apakah kesepakatan gencatan senjata ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena pertama Israel belum memutuskan rapat kabinet keamanan. Kedua, tujuan perang yang dilontarkan Netanyahu adalah menghabisi Hamas. Terus juga kemudian Hamas tidak boleh ada lagi di sana, tidak boleh ada lagi kelompok bersenjata yang mengancam keamanan Israel. Artinya termasuk IDF juga ditarik mundur semua? Enggak, ini tujuan yang ditetapkan oleh Netanyahu. Nah ini dengan terjadinya kesepakatan gencatan senjata yang sudah diumumkan, walaupun Israel belum menyatakan persetujuan karena masih harus rapat kabinet keamanan itu, sebenarnya belum ada tujuan dari perang Netanyahu yang tercapai. Nah, ini kan masih rawan. Artinya kita tahu semalam itu pasukan Brigade Izzuddin Al-Qassam udah mulai parade di kota Gaza. Artinya kan ini belum dilaksanakan aja Al-Qassam udah langsung show up kan istilah pasukannya. Tapi show off itu sendiri tujuannya apa menurut Anda? Ya ini merupakan kemenangan buat Hamas. Kenapa kemenangan? Ya itu tadi 3 tujuan itu menghabisi Hamas dan kelompok milisi lainnya, terus menjadikan Gaza bebas dari kelompok militan, dari kelompok yang dianggap mengancam, terus juga ingin Gaza itu jadi pemerintahan sipil tanpa ada Hamas, itu kan tidak tercapai yang diinginkan oleh Netanyahu. Saya menangkap keraguan Mas Faisal. Mungkin Anda juga sudah mendalami sejarah Timur Tengah dari dulu. Jadi beberapa kali Israel juga mengingkari kesepakatan yang sudah dilakukan. Saya menangkap kekhawatiran atau keraguan itu masih ada di diri Anda. Saya ke Dr. Sarbini deh. Apakah Anda juga tidak seoptimis itu menangkap kesepakatan gencatan senjata yang akan dilaksanakan tanggal 19 Januari waktu sempat mendatang? Begini Mbak, apa yang dikatakan oleh Mas Faisal tadi itu adalah sejarah yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Israel. Contoh sederhana aja ya yang bisa kita lihat sekarang adalah ketika Israel melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah selama 60 hari. Tapi sampai dengan hari panggilan itu dilakukan oleh Israel hampir 1000 kali pelanggaran. Jadi pengalaman yang hari ini, kemudian yang beberapa bulan yang lalu, banyak senjata-senjata yang dilanggar oleh Israel, maka tentu ada skeptisme dari sebagian orang melihat bahwa apakah ini benar, apakah ini serius nggak Israel bisa melakukan gencatan senjata. Tapi bagi warga negara ini satu hal yang luar biasa. Dan kami juga akan lebih mempersiapkan, memprepare hal-hal yang perlu kita lakukan untuk pasca gencatan senjata ini. Jadi semua itu saya pikir tergantung pada Israel untuk memberikan satu sikap atau satu etika kepada dunia bahwa kami serius untuk melakukan gencatan senjata ini. Jadi semua semua orang itu karena pengalaman Israel itu aja sebenarnya. Karena sudah sering mengingkari, jadi rasa skeptisisme itu ada di masing-masing orang begitu ya. Tapi Dr. Sarbini, kalau Anda lihat dari kesepakatan yang menurut Anda tricky, itu yang mana saja? Yang mungkin Israel sangat berat untuk melaksanakan itu? Nah kita lihat kan yang yang pasti kan fase pertama Mbak. Fase kedua, ketiga itu belum diumumkan. Jadi bisa jadi setelah fase pertama menurut Israel ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dia, bisa jadi akan terjadi pelanggaran pada fase kedua dan fase ketiga misalnya. Contoh saya penarikan pasukan misalnya, pasukan Israel dari Gaza. Yang saya berpikir bahwa penarikan pasukan ini kan bisa mengancam juga eksistensi mereka juga. Karena memang sampai dengan hari ini yang di utara itu kan kekuatan Hamasnya masih sangat kuat Mbak. Karena kan salah satu di bawah koridor Nezarim juga kan, artinya dia coba mengkosongkan di buffer zone di utara itu, dan semua warga Gaza yang utara dipaksakan untuk mengungsi atau evakuasi ke selatan. Tapi nyatanya ketika mereka mengatakan bahwa clear di utara, tapi ada peningkatan pergerakan para pejuang-pejuang yang di utara. Jadi Israel menganggap bahwa kekuatan Hamas ini masih ada, dan di mata mereka secara keamanan ini masih mengancam gitu, Mbak. Jadi yang tiga ini kan masih samar-samar, Mbak. Akan dihubungkan nanti setelah fase yang pertama kan. Nah ini yang makanya skeptisisme selalu ada karena
sikap-sikap Israel selama ini tidak menunjukkan itikat yang serius untuk melaksanakan gencatan senjata ini. Ada dua menteri loh, Mbak, ada 2 menteri yang nggak setuju tuh di garis ultra kanan ini. Baik, Mas Faisal, saya ingin menangkap tadi rasa skeptisisme itu. Sekarang kan kita sulit untuk tidak menghubungkan ini dengan pelantikan Presiden Trump mendatang. Dan ini benar-benar tanggalnya disesuaikan sebelum dia melantik. Dan sudah ada utusan Trump juga, Steve, yang banyak kabar beredar yang ikut dalam perundingan itu berlangsung sangat tegang pertemuan dengan Netanyahu itu. Apakah ancaman? Saya tidak tahu ancamannya seperti apa kepada Netanyahu. Yang jelas kalau ke Hamas, kan Hamas akan dibikin, Gaza akan dibikin kayak neraka kalau kesepakatan itu dibatalkan begitu. Anda tetap menangkap ini bentuk dari skeptisisme itu bahwa hey, udah ada ancaman besar loh dari Trump. Apakah Netanyahu tetap akan mengingkari itu? Ya, kita tahu terakhir dalam komentarnya kemarin ketika setelah pengumuman oleh Biden maupun oleh Perdana Menteri Qatar itu sendiri, di akun media sosialnya Trump bilang bahwa saya akan memastikan nanti setelah gencatan senjata tidak boleh ada lagi kelompok teroris yang mengancam Israel. Artinya kesepakatan ini sebenarnya belum benar-benar aman. Ya. Karena ya Hamas tidak mungkin mau menyerah. Ya kan? Tidak mungkin mau menyerah. Meskipun diancam akan dibikin seperti neraka nanti Gaza. Iya, dan mereka tidak boleh menyerah karena kan mereka bangsa yang sedang dijajah. Mereka harus berjuang melawan penjajah. Mereka sudah sadar apapun resikonya. Itu yang ini. Dan jangan lupa kejadian 7 Oktober ini mengubah cara pandang baik Hamas maupun Israel. Hamas akan melihat Israel, ternyata Israel nggak sekuat gambaran atau digembar-gemborkan banyak orang. Intelijennya bisa ditembus, pertahanan keamanannya bisa ditembus. Dan jangan lupa Hamas ini kan bukan aktor negara, bukan negara. Jadi nggak apple to apple dibandingkan dengan Israel. Tapi sebagai sebuah milisi dia bisa menembus negara yang sekuat Israel, yang didukung oleh Amerika, bukan berarti hanya besar Amerika, dong secara Jerman. magnitud. Nah iya, secara magnitud. Jadi bagi Hamas, serangan 7 Oktober bisa akan diulang lagi di masa depan. Sama sebaliknya buat Israel, baik untuk masyarakat Israel, ketakutan itu akan selalu ada. Wah, jangan-jangan Hamas akan bisa melakukan serangan serupa seperti 7 Oktober 2023. Nah, inilah yang membuat kesepakatan ini kemungkinan besar tidak akan berjalan permanen. Karena ya itu tadi, cara pandangnya sudah berubah. Buat Israel, selama masih ada Hamas di Gaza, selama Hamas bisa berkuasa, masih berkuasa. Karena saya yakin akan balik ke status quo, Hamas tetap yang berkuasa. Karena tidak mungkin Fatah akan sebelum masuk. Melewati fase 1 sekalipun? Atau? Iya, kan beberapa perkembangan terakhir itu, beberapa pejabat Israel bilang bahwa Hamas berhasil melakukan konsolidasi. Seperti sebelum serangan 7 Oktober. Artinya Hamas sudah kembali berkonsolidasi, sudah kuat, dan itu akan tetap menjadi ancaman. Nah inilah yang akan terus membuat bahwa gencatan senjata itu akan terus menjadi sesuatu yang rawan atau bisa pecah perang kapanpun. Kalau menurut saya intinya begini, gencatan senjata ini terasa hambar kalau Mahkamah Pidana Internasional tidak bisa mengadili Netanyahu dengan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebagai penjahat perang. Karena kan ini bukan baru pertama Israel melakukan pembantaian rakyat Palestina di Gaza. Perang Gaza udah berlangsung 5 kali. Desember 2008 sampai Januari 2009, kemudian November 2012, kemudian 2014 musim panas, kemudian Mei 2021. Dan ini yang kelima dan yang terpanjang. Artinya Israel akan bisa mengulang hal serupa, melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan di Gaza kalau tidak ada sanksi. Pertama, tidak ada sanksi yang dilakukan terhadap negara Israel itu sendiri. Seperti kita tahu Rusia ketika invasi ke Ukraina, semua negara barat, Amerika, Eropa melakukan sanksi. Nah, dan juga tidak ada sanksi bagi pejabatnya, Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan atau juga dengan Panglima Angkatan Bersenjatanya harus diadili sebagai penjahat perang. Karena itu akan bisa berulang. Karena ya gencatan senjata ini hambar dong. Orang udah tewas, terus pelakunya yang menewaskan, melakukan genosida di Gaza tidak diadili, itu kan tidak fair. Ya. Bahwa kemudian Mahkamah Internasional mengatakan ini adalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan HAM, genosida itu tidak cukup kalau Netanyahu belum diseret ke pengadilan. Iya, harus diseret ke pengadilan. Dr. Sarbini, ada yang ingin Anda tambahkan? Ya, Mbak, tentu begini Mbak ya, ada kita dengar juga berita-berita bahwa ketika tentara Israel menarik diri dari Gaza, maka bisa jadi tentara-tentara di Vulkan itu di tepi barat. Jadi Israel itu akan menambah atau memindahkan atau menggeserkan operasinya di tepi barat.
Nah, ya pasti Israel akan mencoba melakukan tekanan-tekanan yang kuat dan keras di Barat. Nah, bisa jadi reaksi-reaksi keras ini memancing juga para pejuang-pejuang di Gaza untuk melakukan perlawanan-perlawanan untuk mengurangi tekanan di tepi Barat. Itu kan bisa jadi seperti itu. Artinya kalau misalnya Israel hanya melakukan gencatan senjata di Gaza tapi juga masih membiarkan operasi yang keras dan kuat sama seperti di Gaza di tepi Barat, maka itu akan memancing juga para pejuang-pejuang yang ada di Gaza untuk bergolak, untuk melakukan sesuatu membantu saudara-saudara yang ada di tepi Barat. Terus yang kedua, Mbak, bahwa salah satu permintaan dari Hamas adalah untuk mengembalikan jenazah dari Yahya Sinwar, itu kan nggak diikuti oleh Israel. Nah, kemudian bisa jadi ke depan nanti itu adalah tawanan itu yang memang ditangkap, dilepasi sekian, ditangkap balik sekian banyak orang-orang dari Barat atau dari Gaza. Ini bisa juga hal seperti ini memancing. Kadang-kadang Israel tidak memulai, tapi memancing orang untuk memulai. Setelah itu dia mengatakan bahwa, loh ini kan kalian yang melakukan serangan. Tapi dia memancing dengan sangat kuat dengan cara-cara yang biasa kita lihat. Tadi bagaimana misalnya beberapa dokter itu ditangkap, misalnya dibawa ke penjara Israel. Kemudian dilepas sekian, ditangkap yang lain. Ini kan bisa memancing pejuang-pejuang yang ada di Gaza untuk melakukan balasan. Oleh sebab itu maka komitmen ini harus ada yang kawal, Mbak. Ada yang kawal. Siapa yang kawal? Kalau misalnya saya melakukan pelanggaran, siapa yang menegur? Siapa yang memberi sanksi misalnya? Kalau misalnya menyerahkan semua kepada Israel. Siapa menurut Anda, Dokter? Ya? Siapa menurut Anda? Ya, saya pikir yang paling tepat ya negara-negara inisiator ini, bisa Mesir, bisa Qatar, Pak, atau misalnya juga Amerika. Tapi harus benar-benar jadi mediator yang adil. Jadi kalau misalnya seperti diserahkan semua kepada Israel, ya saya pikir kita masih meragukan bahwa apakah Israel akan benar-benar untuk mengikat komitmen perjanjian gencatan senjata ini, Mbak. Baik. Dokter Sarbini, Anda bertahun-tahun di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Seperti apa kabar Rumah Sakit Indonesia saat ini? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda.